Mas Kuni dari Desa Karanglayung, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Kami ini mau mengajukan, mau memviralkan yang kami ditipu ini. Tahun ini yang tadi janjinya manis mau dibeli lagi, mau ditukar pakai duit lagi kalau panen, tapi nyatanya kami ini ditipu sama PT MBM. Di perusahaan kelanceng ini tadinya saya tuh mengharapkan buat makan anak-anak kami, keluarga kami, ternyata ditipu. Saya sampai jual tanah, sampai ngambil bank. Janjinya ini surat ini kalau ibu sudah tidak membutuhkan, janjinya mau diambil lagi, ditebus lagi, beli lagi. Nyatanya apa ini yang sarakan kami orang kecil, keluarga kami pada ikut-ikutan karena manisnya PT MBM, manisnya Pak Hasri, Mada dan Rosa dan Bagus yang mau nipu kami. Sampai saya hitung-hitung sampai hampir 500 juta keluarga kami yang ditipu sama MBM. Tolong Pak, Bapak, saya mau minta tolong sama siapa lagi. Udah ngadu ke sana ke sini sampai 2 tahun ternyata nggak ada respon apa-apa. Jadi saya minta tolong sama Bapak Presiden. Bapak Presiden Prabowo, tolong kami orang kecil, orang kuli, pengen makan. Ini ternyata saya ini perusahaan begini ditipu. Belum panen sekali-kali aja saya udah ditipu sama PT MBM, kata perusahaan kelanceng ini. Tolong kami Bapak Prabowo, tolong kami, keluarga kami, dan teman-teman kami yang ditipu sama Bapak Mada, sama perusahaan kelanceng. Tolonglah kami, minta diurus, minta kembalikan duit kami yang ditipu sampai segitu banyaknya. Itu boleh jual tanah Pak, boleh ambil bank Pak, tadinya buat usaha biar kenyang makannya. Ternyata saya bikin sengsara, ditipu sama Pak Mada, ya sama PT Kelanceng itu, PT MBM yang nipu kami. Tolong kami, saya minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama Bapak Presiden Prabowo Pak. Tolong Pak, ini yang begini nih Pak, buat apa? Saya tuh cuman minta penghasilan kami dan duit kami minta dikembaliin aja. Ini Pak banyak surat-suratnya Pak. Jual tanah cuman itu-itunya saya jual Pak. Tadinya ini Pak, sekirain nggak mau nipu, janjinya manis PT MBM ini. Nyatanya ini Pak, ditipu begini. Tolong Bapak Presiden, tolong usut duit kami Pak sekeluarga. Itu hampir 500 juta Pak. Tolong kembalikan Pak, minta diusut. Tolong Pak. Tolong Bapak Presiden, tolonglah duit kami ini yang di sini sama PT MBM. Tolong minta dikembalikan Pak, minta diurus Pak. Minta tolong siapa, udah 2 tahun Pak saya ngurus ke sana ke sini, tapi nggak ada yang respon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur KB Bae, khususnya korban PT MBM, PT Mahakarya Berkah Madani, korban-korban dari Indramayu khususnya, dan juga sangat memprihatinkan. Saya ditipu dengan bertubi-tubi
Dan sampai saat ini saya belum terbayarkan oleh PT MBM. Berkas-berkas pun masih numpuk di saya. Tolong kami, para pihak berwajib, untuk menuntut tuntas kasus ini. Dan saya memohon pada Bapak Presiden, Bapak Prabowo, untuk bisa membantu kami rakyat kecil yang selama ini saya pengen punya cita-cita, pengen ekonomi saya bagus, dan saya tertarik juga ada kerjasama dengan PT MBM. Dan pada akhirnya yang saya percaya telah ditipu oleh mereka. Sampai-sampai saya ini sempat modalnya dapat pinjam bank sebesar 135 juta, dan sampai saat ini saya belum terbayarkan di bank, sampai rumah saya disegel. Sekali lagi tolong kami, Bapak Presiden, Bapak Prabowo, untuk membantu mengusut tuntas kasus ini supaya uang kami bisa kembali dan juga bisa menafkahi anak istri kami yang selama kota. Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Nanik dari Desa Juntukon. Iya, apa yang dirasakan selama perkembangan ataupun kerugian yang Mbak rasakan sampai saat ini belum ada titik temunya, bagaimana yang dirasakan sekarang Ibu? Sedikit rasa kecewa sih Pak, sampai udah berapa tahun sampai sekarang belum ada hasilnya. Iya. Jadi yang dirasakan oleh Ibu sekarang sangat benar-benar terluka. Terluka, sedih banget. Harapan Ibu sekarang bagaimana? Harapan saya tolong Bapak Presiden Prabowo, tolong bantu kami semuanya, korban mitra MBM. Uangnya segera dikembalikan. Dimohon bantuannya supaya kami semua dapat bantuannya dari Pak Presiden Prabowo. Mengembalikan uang yang kerugian, untuk mengembalikan uang yang kerugian. Berapa kerugian Ibu yang dirasakan sekarang pribadi Ibu? Yang kerugian Ibu sekarang berapa? Kerugian saya banyak sekali Pak. Berapa ratus juta? Mungkin itu semuanya 100 juta lebih. Dari mana uang Ibu itu? Uang itu uang ibu saya, ada juga pinjam dari saudara saya juga ada. Sampai sekarang uang itu belum bisa kembali. Berarti Ibu sekarang
benar-benar kurang puas dengan adanya kegagalan yang telah terjadi di PTMBM ini. Iya Pak. Ya udah, makasih banyak Bu. Nanti saya akan publikasikan ke semua seluruh masyarakat Indonesia yang lagi melihat YouTuber kami dari sekumpulan APLI, khususnya dari Indramayu, akan mendobrak orang pelaku-pelaku dari PTMBM yang mendolimi kita semua. Itu saja Bu. Terima kasih atas waktunya. Ketua Asosiasi Peternak Lebah Indramayu merasa sangat prihatin dengan adanya kasus penipuan yang dilakukan oleh PT Mahakarya Berkah Madani dari Cirebon dengan total kerugian baru sebagian kecil itu sekitar 40 miliar. Sedangkan uang yang digunakan di dalam kemitraan ini sebagian besar pinjam dari bank, jual tanah, gade rumah, pinjam pada pihak ketiga. Sehingga dengan adanya peristiwa ini sangat mengganggu, sangat menjadi beban dalam hidup. Ada yang stres, ada yang meninggal, dan menjadi penderitaan. Sehingga kejadian kasus ini sangat menjadi kerugian bagi para anggota kami. Peristiwa ini sudah hampir 2 tahun yang sampai sekarang belum ada kepastian. Para pelaku masih berkeliaran di mana-mana. Salah satunya adalah pimpinan cabang Cirebon, yaitu Saudara Rosa, JM dari PT Mahakarya Berkah Madani, Saudara Hasri, Direktur Saudara Mada Wijaya, dan otak sebagai ownernya menurut pengakuan daripada baik pimpinan cabang maupun JM adalah Bapak Wagianto Angkasa Wijaya, yang notabene adalah pengusaha besar, pengusaha sukses. Tapi kami masyarakat kecil menjadi korbannya. Oleh sebab itu, dengan peristiwa ini pemerintah dimohon hadir untuk membantu di dalam penyelesaian. Kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Sigit, tolong bantu kami, tolong segera ditangkap para pelaku agar uang kami bisa dikembalikan. Itulah harapan kami dari selaku Ketua Asosiasi Peternak Lebah Indramayu. Atas bantuan pemerintah, atas bantuan Bapak Presiden, kami haturkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah datang ke Sekretariat PAC GRIP Pongo 2, dan yang terhormat rekan-rekan GRIP yang sudah bisa hadir mendampingi Bapak Ibu sekalian. Saya berdiri di sini selaku Ketua GRIP PAC Pongo 2, yang pasti saya secara pribadi dan secara teman-teman mewakili teman-teman semua supaya Bapak Ibu moga tetap optimis, Bu. Itu tetap optimis dalam mengambil haknya sebagai pengusaha madu kelanceng, yang dimana Bapak Ibu sebagai korbannya. Dan bukan hanya itu, Bu, tapi Bapak saya juga sempat ke kelanceng, tapi alhamdulillah sempat ambil itu. Jadi nggak sampai menjadi korbannya itu. Dan pesan saya juga
supaya Bapak Ibu tetap bersabar karena ini sudah diwakilkan kepada pihak DPC dan insya Allah DPC sedang mengurusnya, terutama Bapak Hercules, dan kami selaku tim PAC Bangun 2 ikut mendampingi Bapak Ibu sekalian sampai apa? Sampai insya Allah mempunyai titik temu nantinya ke depannya Bu. Itu karena semua tidak ada yang tahu Bu. Ini sudah sebenarnya kalau menurut saya pribadi sudah kejahatan sistematis Bu. Ini mafia kalau menurut saya itu. Kalau bukan mafia tidak bisa seperti ini. Karena kebanyakan di sini uang yang bermain. Kalau uang yang bermain itu seperti itu Bu. Itu. Makanya pesan saya ke depannya untuk Bapak Ibu semua, jangan mudah tergiur dengan bisnis yang tidak jelas. Jangankan sekarang pakai media dengan madu Bu. Semua tidak pakai media pun orang tergiur ketika dia diiming-iming supaya Bapak silahkan investasi pada kita, nanti Bapak duduk dapat uang. Itu yang harus kita pahami Bu. Jangan mudah tergiur. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita semua, dan saya insya Allah saya dan teman-teman optimis mendampingi Bapak Ibu semua itu. Dan tentunya jangan lupakan Bu bahwa segala sesuatunya kita balikan kepada Yang Maha Kuasa itu. Kita sebagai manusia memang ikhtiarnya berusaha, secara jalur hukum kita berusaha, secara jalur organisasi kita berusaha, tetapi secara ikhtiar kita sebagai manusia kita pun harus berusaha minta kepada Yang Maha Kuasa itu. Karena insya Allah kekuatan doa Bapak Ibu, ikhtiar Bapak Ibu ketika terus meminta kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah moga tidak ada yang tidak mungkin Bu. Itu ketika kita sudah mentok sana sini, kita sudah ibadah, sudah pasrah sana sini, sudah hukum kita ini, nah mau kemana lagi? Berarti kita harus tawakal kepada Allah. Itu kalau memang ini menjadi rezeki Bapak Ibu semuanya, insya Allah moga Allah akan berikan jalan. Kalau masih rezeki Bapak Ibu. Tetapi kalaupun ini bahasa pahitnya, kalaupun ini memang sudah apa ya, tidak ada temu titik jalannya, moga ini kita ambil sebuah pelajaran dan hikmahnya itu. Dan intinya kami dan teman-teman di sini optimis, teman-teman kami mendukung Bapak Ibu semuanya itu. Di mangga nantinya untuk apa ya, untuk pengawalan kasus ini insya Allah kita bantu dengan rekan-rekan, dan kita juga apa ya, tetap harus support kepada tim DPC karena walau bagaimanapun DPC yang sudah menangani Bu. Itu kalau kita PAC kita terus tolong dengan doa dan ikhtiar. Itu mungkin dari saya ya, pesan saya terus Bu, ikhtiar secara lahiriah, ikhtiar secara batinnya juga, minta pada Allah supaya Allah memperlancarkan urusan kita semua. Itu mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu, PAC Bangun 2, mau Hercules, luar biasa. Anu absen kita. Atau kalau kalian absen di sini. Apa? Karena kayak jadi kono kok. Mas Edi nanti absen aja di sini. Atau tidak. Akan suruhin suruh. Alhamdulillah Pak. Iya mana ya. Terus ada buka kelalan. Mana? Kita kan gulati begitu betul dengan sampai. Ya berarti nanti jam 11 kita mulai. Jam 12 selesai. Orang penontonnya lagi hati. Apa YouTube? Fadilah perjalanan spiritual.
Oh, lagi di sawah. Kalau di diri